Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ulama'nal kiram, Sohibul Fadilah wa Sa'adah, Yai Subhan Makmun, ingkang estu kita takdimi, kita hormati, sedaya kiai, pangarsanipun Ketua Yayasan UPSG, pas itu, Pancasakti, ketemu pertama langsung di depan toilet. Pak Rektor yang saya hormati, jajaran Sivitas Akademika UPS yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini bisa punya masjid, udah luar biasa. Dan hari ini masjid terbanyak di dunia itu ada di Indonesia. Jadi Islam di Indonesia ini menghasilkan satu bentuk kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zurru'a liyaghidha bihul kuffar. Menjadi tanaman yang luar biasa. Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, bahkan orang haji paling banyak Indonesia. Loh, kurang apa kita ini bersyukurnya? Kenapa kurang bersyukur apa kita ini? Oleh Allah dipilih menjadi bangsa yang menopang populasi kualitatif dan kuantitatif muslim dunia. Secara kuantitatif kita muslim terbesar di dunia. Secara kualitatif kita mau cari disiplin ilmu apa yang nggak ada di Indonesia? Ayo, disiplin ilmu keislaman apa yang nggak ada di Indonesia? Dari yang ngurusi Tuhan sampai yang ngurusi setan komplit di Indonesia. Ayo coba. Kemunduran ilmu fikih di Eropa luar biasa. Tasawuf tersisa sedikit. Tasawuf tersisa sedikit. Di Arab perkembangan ilmu fikih luar biasa. Tasawufnya yang hilang. Afrika tasawufnya kenceng, fikihnya hilang. Di beberapa negara mengalami, tapi Indonesia komplit. Jadi yang asli bahkan yang palsu komplit. Jadi, bahkan nabi palsu juga ada. Artinya Indonesia ini perwujudan kuantitatif dan kualitatif. Jadi panjenengan mau meneliti secara deduktif, induktif, itu di Indonesia bisa. Pakai imperatif kategori atau konten analisis bisa. Dan itu nggak akan ada yang bisa bantah. Makanya pergerakan umat Islam di Indonesia dengan dinamikanya yang luar biasa ada di sini. Dan kaum muslimin tiba-tiba mampu menopang organisasi yang disepakati dunia, yang merupakan lalu lintas orang dan lalu lintas kepentingan, yang namanya negara. Itu tiba-tiba Indonesia ini mampu menjadi, Islam menjadi penopang organisasi terbesar yang merupakan lalu lintas orang dan kepentingannya, namanya negara. Itu satu-satunya itu Indonesia. Jadi negara dengan konsep sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah itu ada di Indonesia. Dan eksplisit dari ungkapan sampai konstitusi, baik yang ideal maupun yang konstitusional, itu Indonesia terbuka, tekstual,
Jadi menegasi sesuatu yang disebut sebagai feodalisme ke konfirmasi demokrasi dan keterbukaan, Indonesia punya cara yang luar biasa indah. Dan itu karena apa? Karena sumbangan kaum muslimin di Indonesia ketika ketemu dengan peradaban Nusantara. Sebenarnya tadi Yai Subhan itu bagus, sudah luar biasa tadi. Dan nyenggol mau mengubur jasa manakib para pendahulunya. Yai Subhan memberikan ruang ke saya karena beliau udah kasih bukaan. Orang tua itu kan gitu aja, langsung bukaan gitu aja, nanti yang muda yang nerusin. Maka saya tinggal nerusin gitu aja. Ya. Jadi Islam itu punya fase sebenarnya. Agama itu punya fase. Fase wakafa billahi syahida. Ini fase Rasulullah sendirian. Belum punya teman. Sampai ketemu teman. Nah, teman itu di dalam Al-Quran disebut walladzina ma'ahu, orang yang menyertai Rasulullah. Itu situasi sosiologi, antropologinya adalah asyidda'u alal kufar. Ya, memang bernegosiasi dengan orang yang tidak memahami Islam sampai perang, sampai akhirnya ketemu titik temu. Nah, ketemu titik temu dalam ruhama ubainahum, saling mengasihi di antara mereka. Ada yang mengatakan hum itu tidak semata-mata Islam tok, tapi ada yang menafsiri bahwa hum itu juga bisa berkolaborasi dengan yang bukan Islam. Dan itu terbukti ada di dalam piagam Madinah. Bisa rukun. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Sampai ya semua itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Menyusun disiplin ilmu, kodifikasi, semua dikumpulin. Nah, sehingga tidak ada yang hilang. Walaupun perang, walaupun ribut, disiplin ilmu Islam itu nggak ada yang hilang. Secara kualitatif nggak ada yang hilang. Jadi mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan dengan sistem tamadun dan sakofahnya nggak ada yang hilang. Utuh masih. Bahkan yang sokeh sampai yang maudhu itu ada, komplit. Ya, yang mutawatir sampai yang marfu itu komplit. Itu hebatnya. Jadi makanya walaupun kondisi kaum muslimin itu tercerai-berai atau seperti apa, tidak pernah kehilangan sumber. Jadi makanya tidak ada kaum muslimin yang sesat itu sebenarnya, nggak ada. Cuman ada yang minimalis itu. Ada yang minimalis, ada yang ya agak sedikit longgar gitu, nggak minimalis. Nah, ada yang minimalis itu akhirnya kemudian seperti yang kita kenal dengan salafi itu ya. Salafi itu yang pokok-pokok tok. Pokok-pokok tok, yang penting qat'iyud dilalahnya. Dzanniyud dilalah nggak mau dia. Jadi yang qat'i itu. Jadi yang amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Ra'aitu itu kadang udah nggak mau, nggak mau. Nah itu. Tapi ada yang kemudian menggunakan sistem yang lebih komplit. Nah, ada yang model kayak Muhammadiyah. Nah, ini Muhammadiyah ini ya konservatif tapi mengambil sikap moderat. Ada beberapa yang sudah bersatu dengan situ. Nah, ada yang NU yang al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini lebih nyantai ini. Karena takut kan, orang NU itu kan lebih takut. Karena umatnya banyak dan bodoh. Di kampung-kampung jadi takut. Kalau umatnya nggak pinter. Kalau Muhammadiyah itu pinter-pinter. Orangnya pinter-pinter, makanya kalau zikir ya cuma diem gini aja karena sudah pinter. Nah, kalau NU itu bodoh, makanya harus bunyi agar yang bodoh-bodoh itu dengar dan menirukan. La ilallah. Itu tuh, lah iya kan? Tajdid kan, Muhammadiyah itu kan tajdid. Dia selalu up to date, makanya lebih
Yang dibangun itu rumah sakit, yang dibangun ini. Nah, ada beberapa yang memang pinter. Jadi kalau mati nggak perlu diajari karena udah pinter. Nah, kayak yang NU itu di kampung-kampung, pelosok-pelosok, bodoh-bodoh, makanya jangan-jangan nanti nggak bisa, maka diajari dulu, ditalkin. Nah, ada yang zikir itu langsung online, memang orang pinter-pinter gini aja, langsung online, langsung usul. Nah, kalau yang NU itu nggak terlalu, makanya harus pakai gedek-gedek gini, karena capek di sawah. Kalau diem gini tidur, makanya gini-gini. Nah, itu bisa, itu kan ada yang sudah modern, sudah gawe, hidupnya tertib, maka ketika sholat zuhur itu langsung ada di masjid sudah, karena jam waktu istirahatnya sudah teratur. Nah, ada yang kayak NU itu petani di sawah, kadang jauh dari rumah, makanya kalau NU tahu umatnya masih di sawah-sawah, maka kalau sholat mundur dari jam 12 menjadi jam setengah 3 gitu, betul. Terus, loh ini kan tarbiyah. Tadi kan dikake sama Yai Subhan, persoalan tarbiyah pendidikan. Ketua-ketua organisasi kayak LDII kayak apa, dia nggak punya tanggung jawab terhadap santri yang di bawah, karena mereka pinter-pinter pedagang, intelektual. NU ke Wampung nih, jauh terus. Robana ya Robana, sambil nunggu ini yang jamaah yang nunggu, yang dari sawah yang kakinya penuh tai sapi, habis mupuk bawang, habis apa, nanti masuk ke masjid masih ditunggu karena nggak mungkin langsung sholat, mesti krepiak-krepiak nunggu gitu, capek nunggunya kan, tombo ati wong capek. Nanti kalau udah lama nggak datang baru kiainya marah, diuruki anjang gitu lagi baru datang. Nah, ini karena semua punya problem tarbiyahnya masing-masing. Begitu bikin organisasi, punya kewajiban untuk mentarbiyah. Yai Subhan. Karena yang diterima itu adalah siswa aliyah, udah gede-gede, udah pinter-pinter, maka tarbiyahnya dibacakan kitab. Tapi bagi yang menerima murid playgroup, joget ya. Guru TK gitu, karena murid TK ya, satu-satu aku sayang ibu. Makanya jangan menikahi guru TK. Jadi suka kayak ini ngapain gitu kan. Tapi tanpa itu tidak ada MTS, tidak ada Ali. Jadi hidup itu. Nah, dinamika yang seperti itu di dalam Islam masih komplit. Nah, proses tarbiyah yang demikian kualitatif ini vertikal. Vertikal sampai membentuk satu sistem hidup bersama gitu. Yang orang bisa menyebut wa ulil amri minkum, yang orang bisa menyebut baladil amin, orang bisa menyebut apa saja. Tapi struktur itu yang paling disepakati oleh sawadil a'zam, dunia. Jadi dunia mensepakati sistem itu, namanya negara, terbentuk dari nation state. Jadi nation state ini mampu membentuk state gitu ya, negara. Nah, isinya kan ini terus government, sivil itu kan isinya. Nah, struktur itu komplit. Nah, dilihat dari bentuknya, ini kan kita punya konstitusi-konstitusi yang tidak mungkin itu tidak berlatar belakang agama. Sivil di Indonesia misalnya, itu sebutannya rakyat. Jadi yang dunia menyebutnya civil people, orang menyebutnya vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Itu kalau di Indonesia disebut rakyat. Rakyat dengan sistem yang luar biasa cair di Indonesia itu. Rakyat itu ya agamanya beda, sukunya beda, terus bangsanya beda, tapi disebut rakyat. Kalau dulu punya rakyat gitu ya. Kalau kita gali dari akar kata mana, kok tiba-tiba Indonesia menyebut people, sivil dengan rakyat? Itu satu-satunya kalimat itu ada di dalam bahasa Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu bahasanya Nabi ternyata. Kalimat rakyat itu asalnya dari ra'iyah.
Jadi Nabi pernah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Dan kalimat itu nggak ada sebelumnya, karena yang ada itu kawulo, gusti, raja, hamba, pukulun. Nah, setelah jadi ro'iyah, ini melebur yang hamba sahaya tadi itu menjadi saya, merepresentasi ro'iyahnya menjadi saya. Yang kawulo jadi kulo, yang pukulun ulun, yang Sunda abdi jadi abdi. Dan itu benar-benar representasi seperti yang dicita-citakan Rasulullah. Kalau beda agama ya lakum dinukum waliyadin. Kalau beda pengetahuan lana a'maluna walakum a'malu. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan satu-satunya negara muslim gitu ya, yang mampu mengambil struktur ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Loh, artinya apa? Kalimat itu diambil utuh. Diambil utuh. Nah, sehingga ketika ro'iyah ini kumpul, itu menggunakan bahasa Arab, bahasa musyarakah, yang sekarang diserap menjadi masyarakat itu. Nah, kalau beda faham, menggunakan bahasa musyawarah, wasyawirhum fil amri. Itu di Indonesia cuman satu. Yang di situ kemudian nampak siapa kreatornya, siapa yang mendesain ini semua. Itu nampak dari teritori ro'iyah, musyarakah dan musyawarah yang ditinggalkan ini, teritorinya disebut wilayah. Artinya ketika teritori itu disebut wilayah, berarti ini daerahnya para wali. Dia bukan teritori tapi wilayah, daerahnya para wali. Makanya disebut wilayah. Gitu. Jadi yang kemudian kita sebut sekarang sebagai NKRI itu adalah perwujudan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan karena ada konsep ro'iyah yang menerima perbedaan suku, bangsa dan agama. Dalam satu konsep musyarakah terjadi perbedaan namanya musyawarah, konsep teritorinya namanya wilayah. Dan desainernya adalah para wali. Nah, kenapa desainernya para wali? Karena Islam masuk ke Nusantara. Pendatang baru Islam itu. Yang di sini sudah punya raja hamba kawulo gusti. Nah, ketemu di sini. Nah, kenapa pertemuan ini yang sering digugat ini? Mohon maaf karena ini kampus ya, jadi saya tak rodok serius ini. Yang sering digugat itu adalah keberadaan pemilik wilayah yang namanya wali. Ini sering digugat. Gak bisa. Yang ke Cina pedagang namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke Eropa panglima perang namanya Tariq bin Ziyad. Yang ke Afrika sahabat. Makanya ada yang kemudian menggali bahwa sahabat susah sampai di Baros. Jadi Indonesia yang menyebarkan juga sahabat, bukan wali. Karena Baros abad ke-7 sudah ada makam para sahabat. Ini kan digugat ini. Termasuk bukankah Fatimah binti Maimun abad ke-7 sudah ada orang Islam. Jadi bagi yang mengakui wali ini adalah salah alamat, karena sebelum ada wali Indonesia sudah Islam. Bahkan ada yang mengislamkan orang mati. Yang diislamkan namanya Gajah Mada menjadi Gaj Ahmada. Saya pernah diajak seminar, saya nggak mau. Saya doakan orang mati aja kamu bilang musyrik, malah kamu mengislamkan orang mati. Karena wali ini benar-benar serius. Karena wali ini menghasilkan struktur yang paling paralel dengan kepentingan NKRI. Nah, titik temunya di mana? Di agama sebenarnya. Di sini itu Hindu.
Hindu itu kasta agama namanya Brahmana. Kasta raja namanya Ksatria, kasta pegawai namanya Wisya, kasta pembantu ekonomi maupun makanan namanya Sudra. Nah, Sudra ini nggak boleh ngomong agama. Makanya pedagang dan petani sekaya apapun dia nggak boleh ngomong agama karena Sudra. Makanya secara teori sosiologi antropologi agama, ketika Islam disebarkan oleh saudagar, ini nggak masuk karena saudagar bagi orang Nusantara adalah Sudra. Nah, siapa yang masuk? Ya wali yang bisa ngimbangi Brahmana. Wali ini loh. Wali-wali ini sama Brahmana, konsepnya sama-sama. Enggak takut apa-apa, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena Brahmana ini punya cakti, wali ini punya karomah. Nah, cakti dan karomah inilah yang sering ketemu. Makanya sejarah pengislaman itu ceritanya tentang kesaktian. Karena yang namanya sakofah, tamadun Nusantara nggak perlu diajari. Kenapa wali tidak mengajari bercocok tanam? Orang Jawa ini dari berejel sudah bercocok tanam. Kenapa tidak ajari dagang? Orang Nusantara itu Jong Majapahit untuk dagang itu terbesar dunia, melewati jalur sutra. Berhentinya perdagangan Nusantara di era kerajaan itu ketika tahun 1515 Selat Malaka sebagai pintu keluar internasional dikuasai Portugis, sehingga perdagangan dalam negeri dipotong oleh Portugis itu di tahun 1515. Perubahan dari negeri maritim ke negeri daratan, pergeseran dari Nyai Lanjar ke Nyai Ratu Kidul, karena masyarakat agraris. Dan secara teori itu dilangsungkan terus sampai hari ini. Bahkan Singapura dan Malaysia tetap menggunakan Selat Malaka untuk ngunci Indonesia. Makanya sebagai negara persemakmuran dia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Sehingga apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Saham terbaik habis di sana, yang jelek baru masuk Jakarta. Maka perpindahan ibu kota adalah kemustian untuk menghadapi masa depan dunia digital dalam transaksi perdagangan. Ini kadang yang orang makanya lah saya ini kadang sedih akhir-akhir ini itu ya. Untuk milih kepala negara itu habis 300 triliun mungkin ya. Berapa? Untuk milih presiden. Tiba-tiba hasil pilihan besar yang melibatkan anggaran dan kerja keras itu tiba-tiba kita begitu dia jalan, kita lebih percaya pada Rocky Gerung, kan susah itu. Yang nggak ada yang milih juga, yang ada. Orang presiden itu dipilih oleh 300 juta orang. Tiba-tiba kita ini percaya pada orang yang mau bikin people power. Yang orang nggak ada juga yang milih, makanya yang datang ya paling 1000, nggak jadi people power, malah upil power. Ini kita ini aneh memang. Jadi ketika kita punya gawe gede milih orang, tiba-tiba kita ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi wali-wali ini memang nggak ngajarin itu. Kenapa kita nggak diajari tentang bagaimana bercocok tanam, bagaimana membangun? Loh, ini yang ketemu ini bangsa beradab, bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia, bangsa yang tingkat skill bertarungnya itu super. Arab lulu lantak sama Mongolia, Cina lulu lantak sama Mongolia, bahkan Eropa hancur oleh Mongolia. Tapi begitu Mongolia masuk ke sini, habis sama Singasari. Jadi jangan dianggap bangsa ini kalau skill berperangnya nggak jagoan. Cuman kita punya prinsip ngalah. Nek wis ngalah yuk ngalih. Nah, baru ngamuk. Nah, kan belum ngamuk ini. Kayak ngalah, nah, iya. Trahmu luwih dhuwur timbang trahku, ora apa-apa. Tapi kok wis ngamuk ditenono lho gitu. Lho makanya skill itu bertahan sampai hari ini. Bahkan ketika zaman kemerdekaan skill berperang Nusantara ini nggak hilang. Makanya satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan perang dengan penjajahnya, satu-satunya dunia adalah Indonesia. Lo jadi kira skill perangnya ini kita ini perang.
Brahmana ini ketemu dengan wali. Cuman wali ini kan ngelacaknya nggak mudah. Karena la ya'riful wali illal wali. Nah wali itu kan hobinya download gitu aja. Jadi kalau pengen sesuatu, mau penelitian, mau bikin program, itu nggak, referensinya nggak ke perpustakaan. Wali itu langsung browsing. Wali itu langsung download. Download kemana? Ke cloudnya Allah. Allah itu kan punya cloud, punya harddisk besar, pusat data dunia. Di langit sana Rasulullah waktu Isra Mi'raj kan tunjukin, nih loh harddiskku kata Allah, namanya Lauhil Mahfuz itu ini. Catatan dunia sampai Pak Rektor itu kejedut jam berapa ada catatannya di situ. Sampai Kiai Muafik ketemu sama Pak Ketua Yayasan di depan WC, catatannya udah ada. Itu lauh itu mencatat itu. Jadi programmer. Jadi program algoritmanya udah tercatat di situ. Tercatat di situ. Makanya hati-hati sama orang yang tahu program dunia. Nah, wali-wali itu suka download. Orang Nasrani menyebut kota itu kan namanya kota Pandora. Yahudi Pandora. Tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebut kota Pandora. Nah, kalau orang Jepang kan kantong Doraemon. Nah, wali-wali itu punya kebiasaan download. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Makanya nabi wali itu kalau download serius. Ada yang 25 tahun gini di padang pasir. Browsing itu sebenarnya. Si Abdul Qadir di padang pasir, Sunan Kalijaga 3 tahun download itu. Kira-kira browsingannya Indonesia itu mau seperti apa? Di download sama. Makanya paketannya besar wali-wali itu. Iya, paketannya besar, wifi-nya hidup. Ya kan? Nah makanya ibarat sekarang orang punya handphone, itu kan yang penting punya kuota kan. Karena kartu pasti terhubung dengan satelit. Makanya kita bisa browsing, bisa bagi, yang penting kartunya hidup. Kalau nggak punya kan cari wifi gratisan. Di warung-warung itu cari wifi. Ya kan, cari wifi di warung-warung itu. Nanti setelah itu .co.id terus di share it gitu. Nyampe yang penting pakai wifi gratisan, free wifi. Nah kita juga sama, kalau punya hajat, pengen browsing, kirim doa apa, kok nggak punya wifi, ya kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, ila hadrati, namanya tawassul. Nah ini .co.id free wifi, ini tawassul. Karena apa? Ini paketannya gede. Nah kita kalau diajak ngambil paketan, beli wifi, beli paketan, tidur. Kalau download ya Allah. Nah itu makanya. Dan ini diajarkan pakai download. Nah itu ke teknologi hari ini. Tapi kita sudah dikenalkan dengan teknologi itu cukup lama. Makanya wailah jamil muslimin wal muslimat, setelah pakai wifi-nya Nabi, wal munal alaqi wal ruhi pakde, wakmin, Fatihah, gitu. Share it. Makanya kalau ada yang mengatakan Fatihah itu nggak nyampe ke orang lain, kata siapa? Jangankan Fatihah, sepak bola aja nyampe. Lo kan orang nonton sepak bola di Qatar sana, terus disyuting, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Dimanapun bagiannya sama, yang penting punya TV. Makanya kalau orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah wali-wali itu, makanya wali-wali ini tahu petanya Indonesia itu tahu, karena browsing. Oh ternyata begitu sampai sini, masaluhum fit Taurat atau masalul fil Injil kazar'in, memang kayak tanaman, memang harus ditanam di sawah Nusantara. Makanya tanamannya sini ya berubah menjadi nama-nama sini. Saya kayak gini misalnya ya ditanam di sini, namanya kiai. Harus ngerti dengan tanaman sini yang semisal seperti saya. Namanya kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Allah, ya ini ditanam di sini. Ya orang harus ngerti bahwa yang di sini itu ada yang seperti Allah. Itu namanya pangeran. Suwe-suwe sing ngecat Lombok itu kan. Nabi ya harus tanam sini, harus ada yang ngerti yang semisal Nabi.
namanya Kanjeng Sinuwun yang itu. Sampai akhirnya kemudian semuanya tanam di sini, dan karena wali yang nanam, tanaman ini tumbuh subur. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa 'ala suqi. Gede tanamannya sehingga kiai-kiai yang lain kalah sama kiai haji. Pangeran-pangeran yang lain kalah sama Allah. Yang kanjeng-kanjeng yang lain kalah sama kanjeng Nabi. Tajuk dulu sekarang jadi masjid, musola, langgar, tilmidun, muridun, santri. Ya, akhirnya semua sama. Makanya kalau orang tidak paham ini, biasanya ya belum mengerti. Makanya kalau masih ustadz kadang belum paham. Karena apa? Masih belum masuk ke sini, masih ustadz. Nah, ada lagi yang sebutannya masih bukan sebutan sini. Nikah masih dengan bangsanya yang sama, ya belum masuk sini. Itu makanya sering nggak paham sini. Makanya kalau belum paham sini disebut bukan kiai Jawa. Makanya karena susah paham, maka ora Jawa. Nah, Jawa itu apa? Gampang paham. Makanya kalau ada anak kalau nggak paham orang tuanya, anaknya ora Jawa. Kiai ora Jawa. Mertua kok, mantu kok ora Jawa. Itu ada. Jawa itu pengertian. Makanya orang Jepang pun kalau masuk sini karena orang Jawa tidak paham, dia bisa marah. Kenapa Yamaha bernama Honda? Kenapa Yamaha bernama RE King bernama Honda? Hondamu apa? RE King. Seluruh Sanyo itu sebenarnya isinya Shimizu sama Panasonic. Seluruh air mineral disebut Aqua. Bahkan kalau lebaran bungkusnya Kongguan, isinya rengginang. Enggak paham. Jadi di sini loh, ini problem sosiologi, antropologi. Makanya Kazar'in. Jadi nah itulah yang menyebabkan kenapa struktur kita itu teksnya jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini tekstual, bahasanya nggak dirubah, rakyat musyawarah. Bahkan diawali dengan hikmah, karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu puncaknya. Hikmah itu apa sih sebenarnya? Kebaikan yang nggak pernah hilang walaupun kita marah. Bahasa mahasiswanya begitu. Jadi kita pengen ada orang itu nuwakal, tapi kita pengen dia baik. Ternyata orang itu marah sama kita. Jangan sampai kebaikan kita kepada dia hilang. Karena kalau kebaikan kita pada dia hilang, sementara kita pengen dia baik, kita mau nanam. Lah bagaimana nanamnya? Kebaikan bibitnya aja udah nggak ada. Pakai bahasa komplit. Nah dari inilah sehingga pertemuan dalam konsep sunnah yang seperti ini menghasilkan sebuah keadaan di mana Arab gagal, Eropa gagal, kita berhasil. Apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa dan suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu berhasil. Makanya ketika agama berjalan di sini, ini sudah melewati fase-fase itu. Manusia itu kan berjalan di atas fase 4 fase. Fase pertama, ya ayuhan nas, hei manusia. Untuk memahami manusia aja ribut antaranya iblis sama malaikat. Setelah itu min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Memahami laki-laki dan perempuan aja sampai bunuh-bunuhan, kakak adik namanya Habil Qabil. Sampai waja'alnakum syu'uba wa qabaila, kabilah tawur itu. Nah, kalau ini selesai karena lita'arafu akan mendapatkan predikat inna akramakum indallahi atqakum. Lah Indonesia itu sudah fasenya sudah sampai di inna akramakum. Makanya pemegang agama nggak pernah ditanya sebagai kiai kamu sukunya apa, nggak pernah lagi ditanya. Yang penting takwa, pinter, sudah.
Masuk ke pedalaman tiba-tiba bikin langgar, nggak pernah ditanya bapakmu siapa, nggak pernah. Itu Indonesia sudah seperti itu fasenya. Sudah nggak ditanya kabilahnya apa, keturunan siapa, nggak nanya. Baru kemudian pantas-pantasan, oh ya pantas wong kai putune kae ya pinter, paling gitu. Tapi itu tidak menghentikan dia menjadi kiai seandainya ketahuan keturunannya bukan dari orang hebat. Indonesia itu sudah sampai di fase itu. Makanya enak di Indonesia itu. Nggak ada lagi jadi ustadz tuh ditanya, jadi kiai ditanya, kamu bapakmu apa? Nggak ada yang nanya. Nah di beberapa negara masih seperti itu, terutama di timur tengah masih ditanya, kamu klannya apa? Ketika manakibnya ini dibaca, manakib yang klan ini nggak mau datang. Nah itu keren itu. Nah di sini itu sudah lewat. Alah pokoknya angger ono ketune ya. Angger ono upama ono belu-belir ya. Nanya. Loh, makanya enggak seru. Kalau tiba-tiba seperti yang didakwakan sama Yai Subhan. Kenapa kemudian manakib nenek moyang kita dihilangkan? Jangan. Karena manakib nenek moyang kita itu sudah menghantarkan kita kepada inna akramakum indallahi atqakum, bahwa otoritas agama tidak lagi dikendalikan suku, tidak lagi dikendalikan bangsa, tidak lagi dikendalikan klan. Otoritas agama itu di Indonesia. Lah ketika otoritasnya dikembalikan ke klan suku, mundur bangsa mukang. Bangsamu mbok undurno maneh. Ojo bangsa wis maju. Makanya kan ini mau dimundurkan lagi. Jadi otoritas agama itu kembali kepada suku, kepada bangsa, kepada ini mundur. Kita ini sudah melewati fase itu, sudah inna akramakum indallahi atqakum. Otoritas agama dipegang oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah inilah makanya keributan kemarin tentang nasab, tentang apa ini sebenarnya keributan di zaman pergeseran antara Wali Songo dulu. Kalau sekarang udah nggak ada, apalagi di NU enak sudah, di Muhammadiyah apalagi, pokoknya sementing bisa ya sudah, jadi imam ya bisa, nggak apa-apa, ini enak. Di kampung alhamdulillahirabbil alamin, dia nggak ada yang nanya. Kamu sukunya apa kok ngebakanya begitu? Nggak ada. Nah ini gerakan besar akhir-akhir ini yang harus dipahami adalah kita mau diturunkan lagi grade-nya menjadi bangsa yang otoritas agamanya masih berbicara suku, masih berbicara bangsa, padahal itu sudah lewat, sudah fase yang sudah ditinggalkan. Nah makanya kalau saya ini orang-orang mau mundur ngapain dituruti? Maju aja sudah, yang sekolah. Nanti kalau yang jadi dokter, yang pinter-pinter, ya toh agama itu pada titik tertentu disampaikan oleh Rasulullah, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi agama itu menjadi kunci, bahwa orang yang mau dikehendaki baik oleh Allah itu pasti dikasih ngerti urusan agama. Jadi agama itu orang ngerti gitu aja udah kebaikan. Lah khairannya di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah sempurna itu nggak milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Dia ensiklopedi manusia itu, ensiklopedi dunia. Bikin masjid ini aja nggak bisa, sendiri nggak bisa. Baik sekali masjid ini, tapi dia nggak mandiri. Karena masjid itu butuh kiblat. Untuk ngukur pakai kompas. Kompas itu orang Jerman yang bikin. Jadi perangkat ilmunya masjid ini adalah perangkat dunia. Karena dunia ini bagaimanapun juga agama ini kan melewati dunia. Dunia ini tercipta dari kun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah kun itu dari kana. Coba kapan-kapan mesti diterkip itu sama Yai Subhan. Kun itu dari kana. Nah kana itu temennya banyak. Kana makanya dunia itu temennya banyak. Gak usah prewel sampean. Jangan ribut dengan temannya. Sampean bikin masjid,
Temannya masjid itu speaker sekarang. Ini Jepang yang bikin. Kiai ngajar sholat di masjid, ini wajah tu wajiyah. Bahkan Imaduddin, faman aqoma faqad aqamaddin, faman taraka faqad adamaddin. Itu urusannya dengan kain. Kain ini urusannya dengan pabrik. Kiai suruh mikir pabrik kain, suruh tekan ini diurus Cina. Makanya kalau sampean emosi sama Cina, jangan disuruh pulang sana. Nah ya kamu udah nanti. Nggak bisa di dunia. Berurusan dengan AC merek apa? Nggak bisa. Kompas. Jadi bangunan urusannya sama semen, sama besi. Mana ada yang bisa mandiri? Haji berangkatnya jelas itu walillahi ala nasi. Tapi begitu berangkat diurus sama Yahudi. Karena Boeing dan Airbus urusannya Yahudi. Orang bisa kembali lagi pakai getek, tapi itu lebih madorot. Dan getek itu menyebabkan hilangnya manis tato'a ilaihi sabila. Potensi untuk mati lebih besar daripada hidup. Ini coba ayo, ini makanya hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi, renang kita. Apalagi kalau menarik konflik Yahudi Nasrani adalah ke fase asyidda'u alal kufar lah. Ini orang lebih mundur lagi kejauhan. Mundur lagi terus ke arah riba. Ketemunya bank. Akhirnya kaum muslimin berdosa semua karena dianggap bank itu riba. Kalau riba dari dulu haram, tapi menimpakan riba pada bank, diskusi dulu. Karena itu pasti khilafiyah. Karena bank itu punya produk yang menyenangkan. Namanya uang. Nah kalau sudah diharamkan ya jangan pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan KUD. Hukumnya ketemu tapi prakteknya luar biasa sulit. Kembali ke uang emas. Uang emas itu bagus, alat ukurnya ada daripada obligasi. Obligasi ini kan alat ukurnya susah ini. Karena orang bisa mencetak obligasi di luar kemampuan negara menyediakan sumber daya negara. Makanya bisa bolak-balik. Sehingga Rothschild bisa menguasai dunia dengan obligasi. Walaupun akhirnya diajar sama Cina. Itu kan karena Cina lebih suka transaksi-transaksi di level-level yang kecil-kecil. Ya tusuk gigi apa gitu aja. Dan dia butuh ketenangan aja, yang penting dunia itu tenang, dia bisa jualan. Makanya Cina itu asik. Kalau agama ngerusui dia marah. Tuhan kok melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan kok melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan terlalu berkuasa, dinaiki sun gokong. Jadi dunianya flat gitu ya. Nah Yahudi juga sama, dia bikin obligasi. Nah ada yang kembali ke emas. Tapi emas itu pernah diajar sama Mansa Musa, Raja Mali. 32 tahun emas gak laku. Karena emas bukan lagi dicari tapi ditambang di sana, glundung-glundung. Terus kembali ke uang emas 1 gram 1 gram itu 1 juta. Jadi koin paling sekuku ini kan. Nah itu kalau untuk beli kangkung 1 ikat itu nyuilnya gimana kan juga jadi masalah itu nanti. Kembali ke alat tukar, dikruskan lagi. Itu nggak selesai. Makanya di beberapa lini banyak yang mundur. Termasuk pertemuan manusia yang berbeda-beda, ada yang mundur ke khilafah. Makanya kadang saya pernah ditanya, itu Kemal Atatürk, itu adalah liberalisasi Turki. Saya itu kadang bersyukur, untung ada Kemal Atatürk yang mampu meruntuhkan sistem feodal khilafah model Turki. Karena Turki itu menggunakan istilah khilafah, tapi strukturnya mulkiyah. Jadi rajanya diangkat dari keturunan, bukan baiat kaum muslimin. Makanya diruntuhkan sama Mustafa Kemal Atatürk. Kalau nggak diruntuhkan, saya nggak bayangkan betapa ngerinya Hizbut Tahrir mengklaim Turki. Berhubung diklaim Turkinya nggak ada, dia nggak bisa klaim. Sama kayak orang Syiah di sana. Waduh, Karbala terbunuhnya Sayyidina Husain. Ini diperingati dengan demikian menyedihkan. Saya kadang di sini itu ada lumayan juga sih sebenarnya. Karena keributan Karbala. Jadi barokai orang tukaran di sana, Islam bisa sampai
Sini coba kalau nggak ada ribut di sana, mungkin Islam nggak sampai sini, tidur aja di sana. Loh, jadi ada hikmah-hikmah itu kan yang bisa kita lihat. Makanya ini, nah itu mundur. Makanya kita ini kadang sampai di fase pertemuan semua ini. Undangan ke sini pakai WA. Yang memfasilitasi Mark Zuckerberg, yang mengambil keuntungan 200 triliun per bulan dari Indonesia. Karena apa? Semua orang ngaji pakai medsos, gitu bayar. Ngece capres, bayar itu sekarang. Dan untuk biaya keamanan hariannya, Mark Zuckerberg mengeluarkan 330 miliar per bulan untuk biaya keamanan. Ini duitnya diambil dari bayar semua. Saya masih ingat dulu, zaman saya masih muda ya, itu ada konser musik terbesar dunia, namanya konser Metallica di Moskow tahun 96. Itu 6 juta tiket ludes, bahkan jebol. Jalur manusia dari Eropa, dari Amerika jebol untuk nonton konser itu. Bahkan Woodstock kalah. Sampai dikatakan tidak mungkin ada konser lagi sebesar Metallica. Tapi begitu waktu pandemi kalah sama BTS. BTS-nya Korea itu. Sekali konser yang nonton 100 juta orang. Tapi di medsos. Seminggu 4 kali, sebulan konser 16 kali. Kalau saya hitung per tahun waktu itu keuntungan dari BTS tok itu 1.250 triliun masuk Korea. Nah kita nggak pernah produksi apa-apa, malah ribut aja. Wah ya, mundur selalu. Pilpres perang badar gitu, nggak tahu nanti pilpres ke depan ini kayak apa. Karena pilpres yang bagian perang badar sama yang kemarin melawannya jadi satu, Pak Anies sama Pak Imin. Jangan-jangan besok udah nggak ribut lagi kan? Ya kan, besok nggak ribut lagi. Karena pasti nanti PKS juga akan tumpengan sama NU. Lah iya, tinggal nanti yang doa ya Subhan. Ya harus kiai yang bisa memfasilitasi perbedaan, tapi terjadi persatuan temporer. Nah itu nanti ya Subhan itu yang bagian. Tapi tidak tahu sekarang. Jangan-jangan ya Subhan masih Surya. Masih enggak, masih bukan PKB ya masih. Suro masih. Oh masih Dewan Suro. Dulu bareng sama saya Kiai Subhan. Iya. Jadi saya ini Dewan Suro dulu. Dewan Suro PKB bareng sama Kiai Subhan. Tapi saya ini Dewan Suro yang dipecat oleh Gus Dur juga dipecat sama Muhaimin. Jadi akhirnya karena dipecat oleh Gus Dur sama Muhaimin, bukan Dewan Suro jadi Hewan Suro. Nah itu nanti pasti lucu ini lucu. Pilpres kali ini pasti lucu. Ya kan, pasti lucu itu besok itu. Yakin ngekek ini. Para habaib pasti mumet besok ini. Loh ya kan. Yang kasihan FPI model baru nanti itu. Neo FPI bingung ini. Mau apa ini? Aduh, Pak Prabowo masuk ke kelompoknya Pak Jokowi aja. Udah geger. Nah ini besok ini lucu ini. Ya ini Allah Akbar. Allah. Itu lucu itu. Itu lucu nanti itu. Wah. Nah, itu nah kalau yang Pak Ganjar kan masih tetap merdeka, masih gitu. Nah kalau yang ini lucu ini nanti. Nah, gimana cara kampanyenya? Iya, bingung. Mesti bingungi itu nanti. Wah, gimana? Amin. Anies Baswedan, Muhaimin. Tapi sumbangan terbesarnya masih tetap sumbangannya Muhaimin. Iya, karena nyumbang 3. Pak Anies cuma nyumbang A tok. Pak Imin MIN. Ya, itu nggak ngerti itu. Amin itu nanti. Yang susah itu nanti kalau Pak Amin Rais masuk.
Wah, ruwet lagi ternyata. Wah, Pak Amin masuk. Wah, seru itu. Padahal dulu sampai orang NU itu waktu sholat nggak mau bilang amin. Karena yang menjatuhkan Gus Dur itu Pak Amin. Waladhdallin. Nah itu. Makanya di Indonesia itu jangan terlalu serius. Kalau ada perbedaan, ada apa? Nggak usah terlalu serius. Karena Indonesia itu benar-benar dilindungi oleh konsepnya Rasulullah tentang ro'iyah. Jadi kita ini benar-benar dipasrahkan oleh para wali kepada Rasul. Bagaimana orang-orang di tempat kita itu benar-benar jadi ro'iyah. Boleh berbeda-beda, tapi pada satu titik akan ketemu saling bertanggung jawab. Karena kita ini ro'iyah, rakyat. Coba. Jadi makanya kita sekarang kan sholawatan ya, masuk ro'iyah. Ada gini-gini masuk, pakai gagang pancing ya masuk. Wong sebelum itu sudah ada ro'iyah. Jadi konsep disandarkan kepada Rasulullah itu sudah lebih dulu. Sudah lebih dulu disadari oleh para pendiri bangsa. Bukan pendiri negara lagi, pendiri bangsa sudah lebih dulu sadar. Jadi sebelum sampean selawatan, akhisna, Ishfalana ya habibana. Sebelum itu di sinilah rame. Orang sini sudah dititipkan sama Rasulullah dalam konsep ro'iyah. Makanya sampean jangan olok-olok yang menitipkan dulu. Makanya yang baru-baru ini nggak usah ribut yang tentang yang dulu. Datangi aja kuburannya. Terima kok yang dulu itu. Walaupun yang datang ila kadratin nabiyil mustafa, terima. Sampai lihat itu wali-wali itu, terima itu yang datang macam-macam. Ana ibadallah rijalallah akhizuna. Ini belum selesai, sebelahnya sudah betapa kehidupan yang indah seperti itu. Bahkan ada orang ngumumkan orang hilang aja terima kok di situ. Rombongan dari Tegal ditunggu di bis. Artinya konsep itu ada. Loh, makanya sebenarnya kita ini sudah dititipkan lebih awal. Jadi sebelum gerakan-gerakan, terutama misalnya gerakan Kapita Selektanya Pak Natsir ya, yang berbasis kampus, pesantren sama masjid, itu kan gerakan tahun 40-an, Masyumi. Kembali ke masjid. Terus gerakan sholat subuh di masjid, Pilpres, itu kan baru ini. Sebelum itu semua, pendiri bangsa ini sudah sadar, titipkan perbedaan suku, bangsa, agama di negeri yang jauh ini kepada Rasul. Itu sudah disadari dulu, makanya disebut ro'iyah, disebut musyarakah, disebut musyawarah, teritorinya disebut wilayah. Makanya jangan sampai di Indonesia ini anti para wali, pasti kualat mau menempati tempatnya kok anti yang buka hutan ini ya masalah. Makanya yang anti wali itu lama-lama juga nanti habis lah. Itu kan, makanya jangan itu. Populasinya nggak sempat naik. Makanya santri itu populasinya tambah banyak. Karena apa? Ya wali diakui walaupun cuma datang jualan katok, datang dia ke tempat wali. Ya kan, bawa bis, akhirnya bisnya laku. Elepnya laku, jual nasi laku, jual katok laku. Di situ kumpul semua. Bahkan ada yang ke situ cuma mau nyopet juga ada. Ini loh. Jadi tinggal kemudian masa depan ini yang akan semakin erat nanti ini pertemuannya. Semakin erat. Gitu loh. Orang tidur itu bisa ketemu dengan dunia yang lain kok. Tinggal browsing aja. Sampai mau ketemu Afrika ya tinggal googling. Jadi laduni model baru yang namanya Google itu juga menjadi tantangan buat institusi pendidikan karena pengetahuan fisutur dulu kan, la fisudur, sekarang fil Google. Mau nanya dari urusan Tuhan sampai urusan setan dijawab sama Google. Nah, kemampuan fakultatif kuliah juz'iyah ini sekarang punya tantangan yang luar biasa, namanya AI. Artificial Intelligence.
bikin desertasi itu cuma 3 menit selesai. Desertasi masuknya Islam ke Indonesia, Islam ke Tegal gitu misalnya, ditinjau dari pemahaman kesukuan di saat zaman Ki Gede Sebayu gitu. Itu 3 menit jadi itu disertasi. Jadi lurah itu, saya punya tanah sekian untuk bangun jalan ini dengan ini habisnya berapa AI, dijawab nanti. Nah, itu ya pengetahuan. Makanya banyak sekali pengetahuan yang hilang dan sistem teknologinya juga hilang. Kita baru berapa lama sih kemarin melihat wartel hilang kok. Kita baru kemarin lihat televisi tiba-tiba hilang. Koran tiba-tiba, itu industri gede. Industri cinta aja hilang. Dulu cinta kan pakai nulis surat. Menghasilkan industri filateli, industri pos. Macam sekarang tiba-tiba nggak ada. Tahu-tahu gitu aja gitu. Ini dunia baru. Ini kampus harus mikirin itu. Jangan sampai kampus kemudian nggak mikirin itu, kasihan mahasiswanya. Loh ya, sholat aja sekarang ada sholat virtual. Pas pandemi, kalau nggak salah Muhammadiyah bikin sholat Jumat, ini virtual. Nah itu cuman waktu itu NU nggak berani, karena imamnya di Semarang, ternyata makmumnya yang di Jakarta. Loh kalau waktu virtual, waktu itu Baksul Masailnya NU nggak berani karena itu. Kalau Muhammadiyah tajdid berani, nggak apa-apa. Iya kan semuanya ada ownernya masing-masing. Ya dan NU yang kedua khawatir kalau lagi sholat virtual kuotanya habis. Itu khawatir. Loh, saya ini termasuk yang bahas itu waktu Covid. Akhirnya ya udah deh kita biasa aja kembali ke manual. Ya udah nggak usah Jumatan. Siap Kiai. Akhirnya kita manual kita. Nggak usah nggak usah. Aduh nggak usah tarweh. Siap Kiai. Gitu dah. Mudik nggak usah. Iya. Tapi kan butuh penjelasan tekstual. Akhirnya kiainya pidato. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah dunia medsos sedang mengendalikan kita semua. Dunia bisa dibuka oleh 2 hal, oleh teknologi dan oleh kemampuan individu. Hasilnya adalah dosa manusia terkonsentrasi di 2 titik. Satu di mulut. Mulut manusia nggak bisa dikendalikan karena medsos tidak perlu kontrol. Yang kedua, tangan manusia bisa membuka apa saja. Maka dosa tangan dan dosa mulut harus dibersihkan oleh Allah. Turunlah corona. Maka mulut harus pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiainya ngarang. Loh, itu NU waktu itu karena masih manual. Kalau yang anu sudah nggak pakai, ya udah. Muhammadiyah karena banyak rumah sakitnya, begitu jelaskan COVID, langsung paham. Di tempat saya lucu, udah dibilang orang sini, saya ada tamu kan. Tamu itu datang, aduh. Tuh di jalan sampai dipel jalannya karena virus corona ada di ludah. Akhirnya ada yang sholat isya berjamaah di masjid. Saat masjid bubar gara-gara tamunya bersin. Pacing bubar. Ya akhirnya masjidnya di tempat saya masjidnya ditutup pakai kayu. Pintunya besi. Besoknya ada cerita bahwa virus kalau nempel di besi lebih kuat. Akhirnya nggak ada yang berani buka pintu. Wah itulah kalau ilmu didasarkan pada kamakola kiro-kiro itu ya itu jadinya. Dan Muhammadiyah lebih tertib karena biasa mengetahui virus. Nah itulah. Jadi enak lucu-lucu aja kalau kita lihatnya. Oh gini ya. Oh iya. Oh ya. Paling gitu aja kan. Nah situasinya akan terus berkembang dan kita akan melihat yang namanya benar-benar pembantaian terhadap peradaban itu luar biasa. Orang menyebut millennial killing everything itu ya ini. Habis semua diajar. Loh ya. Loh guru itu sekarang diajar sama ruang guru. Tempat kursus habis. Kita punya istri nggak ngerti masak, tiba-tiba kita bawa garangan pulang gitu. Masak, dia nggak perlu pusing. Tutorial masak garangan ketemu di situ. Tutorial masak tekek itu ada di situ. Pak Bupati mantu, tiba-tiba kiai yang nggak pernah dandan istrinya ngajak, "Dek, ayo kita nanti pengajian kawinan Pak Bupati."
Istrinya nggak pernah dandan. Dulu kan bingung ke salon kemana. Sekarang buka tutorial MUA, make up artist, selesai. Ini dunia baru ini. Oh ini. Nah sampean masih berpikir tentang kemandirian sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan secara bersama-sama. Makanya konsep persatuan masa depan terhadap bangsa dan negara itu menjadi mutlak adanya. Karena yang menjamin lalu lintas dan kepentingan di negara, maka negara manapun selalu mengatakan negara kami tidak boleh kalah. Karena yang lain tidak bisa menjamin, yang bisa menjamin ya negara. Maka Amerika dari dulu udah produksi film untuk kebangkitan negaranya. Dari Wild West sampai The Last of the Mohican dia bikin. Kalah dengan Vietnam dia bikin Rambo 1 sampai 6. Dikalahkan secara spiritual dengan Cina bikin American Shaolin, American Kungfu. Dikalahkan oleh Jepang secara spiritual bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Cina mulai itu dari lama, dari ular putih sampai ular hijau, dari Wun Fei Hung sampai Sun Gokong dia bikin terus itu. Jepang semangat ninja dan Bushido dibangkitkan karena apa? Secara ekonomi harus menghidupi negara dan hanya Jepang yang berani mempraktekkan politik dumping. Perdagangan dalam negeri lebih mahal daripada di luar. Itu semangat Bushido. Maka tidak boleh lagi negaranya konflik. Maka pengalaman konflik Tokugawa dan restorasi Meiji tidak boleh diulang. Bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia sebagai negara Shah Bandar dia nggak boleh ribut. Karena konflik ras di Malaysia akan menjadi masalah. Maka Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Tidak boleh ribut dengan anak-anak India, dikenalkan dengan Jarjit. Tidak boleh ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Tidak boleh ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Semua berjalan itu. Lah kita tiba-tiba punya kebiasaan sekarang hobi menjelekkan bangsa sendiri. Punya bendera jelek, lebih bagus bendera Filistin. Orang tidak pernah mikir kenapa Filistin selalu bermasalah. Apakah benderanya yang bermasalah? Enggak. Pasukan kemerdekaan Filistin tidak pernah bisa rukun pasca kemerdekaan. Fatah Hamas Hizbullah tembak-tembakan kita selesai rukun di TNI Polri. Jadi problem internasional punya masalah regional. Kita semua begitu, punya presiden jelek, punya apa. Akhirnya kita nggak bisa melakukan kerjaan besar. Nah pekerjaan besar dari negara masa depan adalah produksi. Produksi berbanding lurus dengan konsumsi terbesar pasti konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Kalau kita tidak punya kecintaan pada bangsa dan negara, ya kalau kita nggak punya kecintaan pada bangsa dan negara, produksi apapun nggak laku. Dalam strategi pasar dunia berarti kita sedang diincar oleh bangsa pasar, bangsa produsen agar kita tetap menjadi konsumen. Nah ayo, kita dipaksa jadi konsumen, jadi dikongkon tuku, gawe raulet. Punya mobil lagi latihan, dibilang ini duplikat dari sana. Ya nggak nyontoh itu siapa? Dunia ini isinya cuma nyontoh. Orang bunuh orang ngubur aja nyontoh gagak. Lah yang mana ya nggak nyontoh? Pesawat terbang aja nyontoh burung. Nah kita nyontoh duplikasi kecil-kecilan. Makanya kadang kalau ada duplikasi kecil-kecilan di sini terus dirugikan, ini merugikan negara. Saya kadang pakai logika terbalik. Kalau ini melakukan duplikasi merugikan negara, tugas negara itu membuka lapangan kerja. Ini orang nyari sendiri. Kalau seandainya negara harus menyediakan lapangan kerja, jatuhnya pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal, membuka lapangan kerja itu jatuhnya gede. Tapi yang dirugikan negara paling 200 miliar. Tapi kalau negara yang menyediakan lapangan kerja jatuhnya triliunan. Buruh di Indonesia misalnya, negara melindungi pengusaha. Omnibus Law itu terkesan memang negara melindungi pengusaha. Tapi kan dalam situasi gini orang harus paham, kalau pengusaha tidak dilindungi, dia bisa mengganti usahanya dengan mesin. Begitu dia ganti mesin, manusianya tidur, mau ngapain sampean? Tiba-tiba pabrik sepatu sudah gak pakai orang, pakai mesin, klik muter, orangnya mau ngapain?
Dulu garap jalan itu 1000 orang, sekarang cuma 9 orang, supir truk sama supir aspal sama slender udah selesai. Dulu tetangga ada yang meninggal, tetangganya itu sibuk masak, sekarang catering. Ini dunia baru kok, iya kan? Makanya saya tuh nggak pernah disuruh melihara koi, nggak pernah mau saya. Banyak orang ke rumah bawain koi yang harganya ratusan juta, saya nggak pernah mau. Karena saya punya koi, nggak usah kasih makan. Suaranya bagus, airnya menggerici, nggak perlu akuarium. Di mana? Di YouTube. Di YouTube. Saya kangen Yai Subhan, buka YouTube. Ini dunia baru, the real dunia. Sehingga nanti pada satu titik akan ketemu bahwa ada orang masuk ke agama kita tidak berangkat dari teks, itu nanti ada. Siapa? Ya orang-orang yang berpikir tentang dunia ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi dia tidak mulai dari Quran, tapi mulai dari ciptaannya. Dia hitung, diteliti. Ini kita akan ketemuan orang-orang begini besok. Ini kan kita ini masih ketemuan orang-orang yang berangkat dari teks. Makanya ribut aja karena tafsirnya macam-macam. Tapi nanti ada tamu baru masuk ke dalam Islam. Siapa? Orang-orang yang meneliti dunia akan masuk. Ikhtilaful laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini orang-orang ini. Oh, ini orang pintar semua. Tiba-tiba kita menyambut mereka dengan dalil-dalil terbatas apa adanya dengan logika manual itu. Lucu nanti itu. Nah itu nanti mereka ini akan sampai karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dihitung semua sama dia. Sampai akhirnya ensiklopedik dunia itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Makanya kiamat itu masih lama. Karena apa? Dunia belum ensiklopedik. Dunia masih belum terbuka semua. Nah, kalau sudah terbuka semua baru kiamat. Nah, terbuka atau tidak tergantung Indonesia. Karena ragam biotik abiotik terbesar ada di Indonesia. Kalau Indonesia beres, yang lain beres. Nah, iya. Meneliti binatang itu kalau di Arab cuman berapa binatangnya? Paling dob, kebo, kuda. Lah sampai di sini ada terenggiling, ada garangan. Meneliti tumbuhan di sana paling ruman, terima kurma. Sampai di sini ada kesemek, ada cipluan. Ensiklopedia hantu di sana cuma jin, syaitan. Di sana ghost, di sini gundul pringis, kuntilanak, gombel. Makanya kiai di sini itu lebih pintar, lebih banyak pengetahuannya. Karena yang dihadapi lebih banyak dan lebih muskil. Iya, jangan dikira. Kalau di sana kan enak pergi kaji langsung ke Ka'bah. Di sini nempelin dulu gambar Ka'bah, maka harus ada printing gambar. Setelah itu bikin Ka'bah palsu di alun-alun Tegal. Labbaik Allahumma hajjan gitu. Saking senengnya pergi kaji diantar sekampung. Yang ngantar pergi ke kebun binatang, yang pergi kaji ke Mekah. Itu kan terjadi di Indonesia. Nah, itu makanya problem-problem seperti ini masjid nggak boleh diem. Kalau misalnya itu bisa dijadikan halaqah, pertemuan anak-anak ini, karena kita akan kedatangan tamu. Tamu kita bukan main-main, bukan lulusan pondok, tapi lulusan laboratorium. Cuman kadang lulusan laboratorium ini yang tahap pertama kadang iseng, ganggu yang lulusan pondok, karena merasa sama-sama bisa baca. Makanya kemudian mereka bikin manhaj sendiri, manhaj pengetahuan positivistik presisi. Itu. Nah, sementara yang manhaj pondok dengan teks. Nah, itu akhirnya nanti kebalik juga. Ini tiba-tiba dari kampus tiba-tiba berbicara agama dalam perspektif presisi dikit. Ini nggak bisa. Saya bisa aja belajar ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran bedah itu bisa saya baca, saya hafalkan 2 malam selesai. Tapi terus apakah saya bisa masuk ke ruang bedah? Ya mati semua tak bedah. Nah, ustadz-ustadz baru ini kadang banyak yang berangkat dari dunia sains, ini merasa bisa baca Iqra, akhirnya praktek ke
keagamaan dalam perspektif positivistik, presisi, kacau. Sama kayak saya, bisa baca ilmu kedokteran, tiba-tiba saya belajar latihan bedah, ya mati semua. Ilmunya Pak Rektor bisa saya pelajari semalam gampang, tapi begitu saya duduk dari rektor, konslet semua. Nah itu kehidupan, makanya di dalam Islam ada innama yakhsyallaha min ibadil ulama, ada fakkar wa qaddar, macam-macam. Ada yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada rofa. Nah, ilmu itu proses perangkatnya banyak, makanya harus rofa. Rofa itu dhammah, kuat di atas gini. Wawu kuat di bawah. Alif itu jujur, subutun nun seimbang. Kira-kira begitu gitu sebenarnya. Ini. Dhammah ini kuat, ini kepalanya untuk ngadepi siapa? Ngadepi isim mufrad sendirian kelahi. Berani. Ngadepi jamak taksir, berani. Dan ketemu jamak muannas salim, selamat. Karena ininya nggak komplit, kadang ketemu jamak muannas nggak selamat. Ya, nah itulah. Jadi sebenarnya fungsi masjid itu dalam dunia kekinian siap-siap aja menerima tamu yang mungkin baca Qur'annya Allah, mungkin begitu nanti. Allah, nggak presisi di situnya, tapi memahami etikot diniyahnya itu komplit. Wong alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Tapi perangkat teksnya dia nggak terlalu menguasai. Lah itu gue tekan wong-wong kayak gitu. Pak Rektor harus siap dengan orang-orang seperti itu nanti. Makanya jangan kemudian kita mundur. Tamu yang mau datang itu tamu masa depan. Katanya kita mundur gitu. Waduh, tamunya akhirnya begitu rumah didatangi, rumahnya gak ada orangnya. Kemana? Lagi pulang kampung gitu. Iya kan? Kembali ke jazirah, kembali ke konsep suku, kembali ke konsep asobiyah. Ini kan rumah kita, tinggalkan kembali ke situ. Rumah masa depannya ada tamu, gak ada orangnya. Loh ini perbankan tiba-tiba kembali ke riba. Nah, itu nanti ada fase itu. Ya semoga aja kita masih menangilah fase itu. Kita doakan semoga masjid ini menjadi masjid yang barokah, masjid yang manfaat, dan kampus UPS menjadi kampus yang mampu menjawab masa depan Indonesia, masa depan dunia, tetap menjaga perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah bagian dari sistem kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.